Coba bayangin 100 tahun dari sekarang alias tahun 200 atau 25 dunia bakal kayak gimana ya? Kalau sekarang aja kita udah hidup di era AI, mobil listrik, dan rencana manusia, mau tinggal di Mars, bisa dipastikan hidup di masa depan bakal jauh lebih gokil dari sekarang. Kayak VR, AR, sama AI yang bukan lagi sekadar tools tapi bagian dari rutinitas kita. Menurut laporan World Economic Forum dan MIT Technology Review, perkembangan teknologi dalam 100 tahun ke depan diprediksi akan ngeblend banget sama kehidupan sehari-hari. Bahkan bikin batas antara dunia nyata dan digital jadi samar. Jadi jangan kaget kalau nanti sekolah kerja bahkan nongkrong udah bisa full digital tanpa perlu ketemu fisik. Pertanyaan pentingnya apa itu bakal bikin hidup lebih gampang atau justru bikin kita makin bergantung sama mesin? Kota masa depan bakal super padat tapi tetap manusiawi. Konsep 15 menit, jadi standar sekolah klinik pasar semua bisa jalan kaki atau naik sepeda. Di pesisir kenaikan laut ditangani elegan kombinasi tanggul hijau mangrove sama tata ruang elevasi. Gedung multifungsi atap penuh surya, dan kebun jalan rindang dengan transport otonom kecil yang nyambung ke kereta cepat. NOAA udah kasih skenario sampai 2150 jadi kota bisa adaptasi jauh sebelum banjir datang. Bangunan dasar fleksibel buat area rawan banjir, fungsi kritis pindah ke lantai atas. Mobil pribadi jadi layanan bukan simbol. Hasilnya kota lebih tenang, polusi turun, ruang komunal lebih hidup, teknologi hadir tapi nggak ganggu. Jadi bukan cyberpunk berisik, lebih kayak kota Comtech canggih tapi tetap ramah buat warganya. WF nyebut 42% tugas bisa otomatis sebelum 2030. Kebayang 2125 mesin makin jago tapi kerjaan manusia geser ke hal yang susah diganti. Empati, kreativitas, negosiasi, dan koordinasi. Banyak profesi jadi co-pilot manusia plus AI kerja bareng bukan saling singkirin. Sekolah berubah jadi modul fleksibel bisa update sesuai tren industri. Pekerjaan baru muncul, kurator pengetahuan, mediator etika, algoritma, teknisi robot, lapangan arsitek, pengalaman belajar. Sementara pekerjaan administratif makin tipis. Pemerintah kasih dukungan reskilling wallet, jaminan transisi dan aturan standar AI. Intinya yang survive adalah orang yang bisa belajar unlearn, relearn terus. Jadi bukan soal takut diganti mesin, tapi bisa nggak kita upgrade diri biar tetap relevan. Tahun 2125 energi udah jadi barang publik bersih dan murah. Grid pintar nyambungin panel surya, atap, turbin laut, sama baterai jangka panjang. Mobil listrik bukan cuma konsumsi tapi ikut nyetor balik ke jaringan. Rumah punya OS energi sendiri, ngatur pendingin, pemanas, charging, bahkan barter listrik ke tetangga. Gedung net zero jadi norma, panel surya di mana-mana, listrik tersebar biar tahan cuaca ekstrim. Rare earth solusinya ekonomi circular dan daur ulang urban mining. Di desa paket surya hidrogen jadi sumber mandiri. Dengan energi murah desalinasi, jadi gampang industri rendah, emisi lebih terjangkau. Komputasi skala raksasa bisa jalan tanpa nyumbang karbon. Intinya energi nggak lagi soal rebutan tapi soal resilience dan kerjasama komunitas. Pangan 2125 bukan cuma sawah tapi kombinasi teknologi dan tradisi. Vertical farming di kota, sensor murah di desa, drone bantu petani kecil nurunin biaya. Protein budaya makan makin luas, tempe jamur premium, sampai daging sel budidaya yang FDA udah setujui sejak 2023. Rantai pasok hijau, sisa makanan dilacak, sensor label karbon wajib di rak toko. Petani tetap penting tapi dibayar juga karena jaga ekosistem bukan cuma panen. Di pesisir rumput laut dan kerang jadi primadona, serap karbon, bahan pangan, bahkan kemasan. Fermentasi presisi hasilin enzim dan nutrisi sesuai resep. Intinya sistem pangan masa depan bukan cuma kenyang tapi juga tangguh dan tetap rasa lokal. Jadi makan enak plus ramah bumi. Kesehatan di 2125 jadi super personal. Data genom gaya hidup dan lingkungan dipakai buat rencana pencegahan. FDA udah setujuin terapi gen CRISPR sejak 2023, jadi bayangin 100 tahun lagi terapi personal jadi standar. Wearable cek kesehatan harian, AI bantu dokter nentuin terapi. Tapi keputusan tetap di tangan manusia. Rumah sakit khusus kasus rumit sisanya bisa kelar di rumah via telehealth dan robot asisten. Kanker ditangani pakai terapi target atau vaksin personal. Tantangannya privacy data dan akses yang adil. Harus ada kebijakan global biar nggak cuma orang kaya yang sehat. Misinya jelas, hidup panjang dengan kualitas bukan cuma umur. Jadi masa depan kesehatan itu bukan sama rata obatnya, tapi tepat buat tiap orang. Fakta pahit, walau emisi ditekan laut tetap naik karena fisika samudra lambat. NOAA udah bikin skenario sampai 2150 jadi kota pesisir wajib adaptasi jauh hari. Caranya bukan cuma tembok beton tapi kombinasi mangrove, rawa buatan, tata ruang elevasi, dan relokasi bertahap dengan kompensasi adil. Ekonomi juga adaptif, asuransi iklim jangka panjang, obligasi hijau, sistem peringatan dini. Pariwisata pesisir berubah lebih eco, lebih sadar karbon, dan lebih lokal. Sisi positifnya kota yang serius, adaptasi. Jadi lebih asri, lebih teduh, aman dari panas ekstrem, punya ruang biru hijau bikin warga betah. Jadi adaptasi iklim bukan doom tapi desain ulang hidup bareng alam dengan cara cerdas. Optimis karena terencana bukan nekat. Sekolah masa depan bisa jadi nggak lagi kayak ruang kelas dengan papan tulis. Menurut laporan UNESCO, pendidikan 100 tahun mendatang bakal lebih personal dan berbasis teknologi.
AI bisa jadi guru pribadi yang ngerti gaya belajar tiap murid. Bayangin kalau lu lebih suka belajar lewat visual AI bakal bikin animasi. Kalau lu suka praktek AI bisa bikin simulasi interaktif. Bahkan bisa jadi sekolah nggak lagi punya jam tetap karena semua orang bisa belajar kapanpun sesuai kebutuhan. Ditambah lagi akses pengetahuan makin terbuka. Jadi anak-anak di pedalaman pun bisa dapat materi pendidikan sama canggihnya kayak di kota besar. Nggak bisa dipungkiri 100 tahun lagi manusia mungkin udah bukan cuma penduduk bumi. NASA, SpaceX, dan ESA udah punya rencana serius buat kolonisasi Mars. Bayangin kalau cucu-cucu kita nanti lahir bukan di Jakarta atau Bandung tapi di sebuah koloni di planet merah. Hidup di luar angkasa bakal penuh tantangan kayak masalah gravitasi rendah, sumber makanan, sampai psikologi hidup jauh dari bumi. Tapi kalau berhasil ini bisa jadi solusi buat masalah populasi dan krisis sumber daya di bumi. Jadi mungkin aja nanti lu bisa liburan bukan ke Bali tapi ke resort luar angkasa yang ngorbit di Saturnus. Jadi kehidupan 100 tahun dari sekarang jelas bakal lebih canggih, seru, tapi juga penuh tantangan. Teknologi, kesehatan, transportasi, sampai kehidupan sosial semuanya bakal berubah total. Tapi ada hal penting yang nggak boleh dilupain, gimana manusia tetap bisa jaga nilai kemanusiaan, lingkungan, dan rasa solidaritas. Karena secanggih apapun teknologi kalau kita nggak bijak bisa-bisa malah jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi daripada cuma nunggu 100 tahun, mending dari sekarang kita siapin diri. Belajar adaptasi, jaga bumi, dan tetap optimis. Siapa tahu keturunan kita nanti bakal bangga, karena kita udah jadi generasi yang mikirin masa depan mereka. Kalau kita nanam benih tepat hari ini, cucu cicit 2125 bakal bilang, thanks leluhur. Dunia ini layak buat kami. Masa depan dimulai dari langkah kecil sekarang.